Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi ciri-ciri orang yang disukai dan didampingi kodam leluhur. Ada orang-orang tertentu yang ternyata mereka itu disukai oleh kodam leluhur. Kodam leluhur di sini bukanlah arwah atau roh leluhur yang sudah meninggal, tetapi makhluk-makhluk gaib yang dulu menjadi kodam leluhur kita. Entah kodam yang mendampinginya ataupun makhluk-makhluk yang menunggu pusaka-pusaka leluhur kita. Orang yang didampingi leluhur ini memiliki karakter khusus dan kelebihan-kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Lalu, apa sajakah ciri-ciri orang yang didampingi kodam leluhur? Pertama, memiliki tanda lahir. Orang Jawa menyebutnya toh, seperti tai lalat tapi berukuran besar. Biasanya berwarna hitam, coklat, atau merah. Tanda lahir ini bisa terdapat di bagian tubuh mana saja. Orang-orang yang terpilih didampingi kodam leluhur biasanya memiliki tanda lahir ini. Lalu selanjutnya, ciri yang kedua. Sikap, perilaku, dan cara bicaranya lebih tua daripada umurnya. Mungkin sampean pernah melihat seorang anak atau mungkin seorang remaja yang cara bicaranya seolah-olah seperti orang tua. Tidak segan-segan untuk menasihati temannya atau bahkan menasihati orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Ini adalah pengaruh dari orang yang didampingi kodam leluhur. Seolah-olah mereka itu merasa lebih tua dari orang yang mereka hadapi. Ini karakter bawaan orang yang didampingi kodam leluhur. Lalu selanjutnya ciri yang ketiga. Mengalami mimpi yang sama berulang kali. Orang yang didampingi kodam leluhur seringkali mengalami mimpi-mimpi yang sama. Biasanya mereka akan bermimpi bertemu dengan orang yang sama, atau bermimpi bertemu hewan yang sama. Kalau tidak harimau, ular besar, ataupun monyet yang berwarna putih. Seringkali ini menemui mereka di dalam mimpi. Atau bisa juga mereka akan bermimpi melihat pusaka yang sama, atau bermimpi melihat rumah yang sama secara berulang kali. Mimpi yang terjadi berulang-ulang ini adalah cara berkomunikasi kodam leluhur tentang eksistensinya, supaya diakui keberadaannya oleh orang yang mengalami mimpi tersebut. Supaya orang yang mengalami mimpi ini tahu kalau kodam leluhur telah mendampinginya. Selanjutnya ciri yang keempat. Mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Orang yang didampingi kodam leluhur seringkali mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar, terutama di dalam situasi darurat. Ada saja sosok-sosok yang seolah-olah menolongnya. Ketika dia sedang terjepit, tiba-tiba bisa mengangkat sesuatu yang sangat berat, padahal di dalam kondisi normal tidak bisa. Ataupun di dalam posisi terjepit, dia bisa melompati tembok atau pagar yang tinggi, padahal di dalam kondisi normal dia tidak akan mampu melakukannya. Atau kejadian-kejadian lain di mana dia melakukan sesuatu yang luar biasa yang belum tentu orang lain mampu melakukannya. Ini semua terjadi karena turut campurnya kodam leluhur di dalam kehidupan seseorang. Lalu selanjutnya ciri yang kelima.
memiliki ketertarikan terhadap masa lalu. Orang-orang yang didampingi kodam leluhur biasanya menyukai segala sesuatu yang berbau masa lalu. Entah itu benda-benda pusaka, keris, batu ake, atau semacamnya. Atau dia menyukai sejarah masa lalu, cerita-cerita zaman dulu. Atau bisa juga bangunan yang bentuknya tradisional. Orang-orang yang disukai dan didampingi kodam leluhur menyukai semua itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu. Selanjutnya yang keenam, memiliki firasat yang sangat kuat. Orang yang didampingi kodam leluhur firasatnya sangat kuat, seolah-olah mereka itu mendapat bisikan yang memperingatkan tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Ketika ada sesuatu yang membahayakan, mereka seolah-olah tahu sebelumnya. Kadang ini terjadi tanpa mereka sadari. Misalkan, ketika akan berpergian, tiba-tiba dibatalkan. Dan ternyata, tidak lama setelah itu ada kecelakaan di jalur yang akan dia lewati. Ini akan beberapa kali mereka alami. Mendapatkan firasat yang mengingatkan mereka tentang suatu bahaya. Lalu selanjutnya ciri yang ketujuh, berkarakter sebagai seorang pelindung. Orang yang didampingi kodam leluhur seringkali memiliki karakter alami, bawaan sejak lahir. Mereka menjadi sosok pelindung, terutama untuk keluarganya. Tidak hanya keluarga inti, tetapi juga keluarga besarnya. Mereka akan menjadi orang yang berpengaruh dan dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, tak terkecuali oleh keluarganya sendiri. Itulah tadi beberapa ciri-ciri dan tanda-tanda ketika seseorang disukai oleh kodam leluhur. Semoga informasi ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.